Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Lestari dari kelas 9B. Saya akan mempresentasikan tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. 1. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Chandra Wulan Putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta. Di antara murid-murid beliau adalah Raden Paku, Raden Patah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishaq. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak dengan ibu kota Bintaro. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. 2. Sunan Gresik. Dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa, sehingga kedatangannya menandai permulaan masuknya Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 3. Sunan Bonang. Lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525 di Toban. Beliau dikenal dengan nama Raden Maulana Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel, sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Beliau dakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Beliau juga yang mendidik Raden Patah hingga kelak menjadi raja kerajaan Demak. 4. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishaq. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya serta banyak mengirimkan para dai keluar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gendirerit, jorgula, cublak-cublak suwong, dan lir-ilir. Beliau wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik. 5. Sunan Derajat. Lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kosim atau Syarifuddin. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel. Tembang Jawa Pangkur diciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Masyahid. Ayahnya adalah Raden Sawu Temenggung Wiwatikta yang menjadi Bupati Tuhan, sedangkan ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Kadizaka atau pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Tetapi pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, serta kesusastraan. 7. Sunan Kudus. Lahir dengan nama Jafar Shadiq. Beliau memiliki silsilah yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliul Ilmi, artinya orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus yang menciptakan gending, maksumambang, dan mijil. 8. Sunan Muria. Lahir dengan nama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah.
Beliau lahir di Mekkah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Beliau dakwah mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kewali, Sunda, Kerapa, serta Banten. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan atau kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Lestari, kelas 9B MTSN 2 Garut, grup pembimbing Ibu Nurul Jubaidah. Di sini saya akan mempresentasikan Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Abdul Rauf As-Singkili, nama asli Abdul Rauf Al-Fansuri, lahir di kota Singkil. Ia adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia. Abdul Rauf As-Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf As-Singkili memiliki sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, hadis, fiqh, dan tasawuf. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gambang, Matapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sekembalinya dari Tanah Suci, hal pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah membina kadar-kadar ulama dengan mendirikan kampung dalam pagar.